terjadi perubahan itu? Dalam perusahaan itu yang menjadi tantangan besar itu bukan teknisinya, tetapi manusianya yang takut dengan perubahan, dengan hal-hal baru dan mencoba dengan hal baru, karena mereka itu takut kalau hal yang dilakukan mereka itu menjadi salah langkah atau menjadi kayak berhentinya kerja, dan kayak orang-orang itu selalu menganggap dirinya itu kayak kurang pas nih dengan yang diambil. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau timnya sudah mulai menolak, terus andalan apa yang Kakak pakai untuk merangkul mereka dan meyakinkan bahwa perubahan itu perlu? Biasanya jurusan dengan harus mampu menjelaskan dan mendengarkan dengan para pegawai. Biasanya kita harus mampu mengajak berdiskusi mereka dengan cara yang santai, seperti mengajak mereka ngobrol, agar mereka mampu berdiskusi dengan kita dan mereka mampu menjelaskan mengapa mereka sangat khawatir dengan yang namanya perubahan. Maka dari itu kita harus mampu mengajak mereka agar kita juga mampu merangkul dari para pegawai dan juga karyawan yang takut dengan adanya perubahan. Dan kemudian kita harus mampu menjelaskan dengan tujuan dan juga visi dari perubahan tersebut dilakukan. Pertanyaan terakhir nih Kak, menurut pengalaman Kakak, hal apa yang paling sering jadi masalah yang membuat proyek perubahan sering gagal atau lambat? Yang membuat proyek sering gagal atau lambat biasanya masalah komunikasi. Komunikasi itu sangat perlu dan komunikasi itu sangat penting. Maka dari itu permasalahan yang sangat sering terjadi yaitu masalah miskomunikasi antara atasan dan juga bawahan. Atasan biasa selalu menyampaikan informasi dengan tepat, tetapi ketika sudah sampai bawah, komunikasi yang dilakukan sudah berbeda, dan apa yang disampaikan oleh bawahan ke yang paling bawah itu lebih berbeda. Maka dari itu atasan harus sering monitoring tentang apa yang sedang dilakukan masalah komunikasi atau apapun, agar komunikasi yang disampaikan itu sesuai dengan yang terjadi di situasi pekerjaan. BTW, kita kayaknya satu unit nih, kakaknya dari prodi apa? Kita dari manajemen. Wah, pas banget nih pertanyaannya buat kakak-kakak ini. Jadi kita langsung aja nih Kak pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih Kak, saat dihadapkan masalah yang rumit dan mendesak, apa sih langkah pertama yang kakak lakukan? Apakah mencari solusi atau ada sebenarnya? Saat menghadapi masalah yang rumit dan mendesak, saya terlebih dahulu akan menenangkan diri dan mencari akar permasalahan yang terjadi. Setelah itu, saya akan mengidentifikasi masalah utama yang terjadi dan mengumpulkan informasi yang relevan agar dapat melihat situasi secara objektif. Setelah itu, saya akan mencari solusi alternatif dengan mempertimbangkan resiko dan dampak terhadap masalah tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakak punya tips atau jurus khusus nggak untuk memastikan bahwa kakak itu udah benar-benar menyelesaikan akar masalah? Kalau saya menjadi seorang pemimpin, mungkin saya berusaha memastikan masalah tersebut benar-benar selesai sampai ke akarnya dengan cara mendengarkan, menganalisis, dan berdasarkan data. Saya tidak langsung mencari siapa yang salah, tetapi fokus pada penyebabnya dahulu. Kalau untuk tipsnya itu, dengarkan dulu semua pihak terlebih dahulu. Pemimpin yang baik itu tidak langsung menyimpulkan, tapi memberi ruang bagi tim untuk menyampaikan sudut pandangnya dan melibatkan tim dalam mencari solusi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak melatih tim agar mereka juga jago problem solving dan tidak selalu mengandalkan Anda? Oke, jadi jika saya menjadi seorang pemimpin, jika terjadi ada suatu masalah, saya tidak akan langsung memberikan solusi kepada mereka, tetapi saya akan bertanya kepada mereka bagaimana cara mereka menyelesaikan solusi tersebut dan kenapa. Saya akan memberikan mereka ruang untuk berpikir dan mengambil resiko. Jika ini gagal, kita akan melakukan evaluasi bersama. Ini merupakan kepercayaan diri dan kerjasama tim. Oke, karena kakak udah bisa jawab pertanyaan dari kita 200.000 ini untuk kakak. Yeay! Nih guys, kita masuk ke pertanyaan lagi. Yuk kita tanya kakak yang lagi sendiri itu. Kak,
200.000 ini buat kakak, kalau kakak bisa cerita dari kita nih, mau nggak? Oh, boleh, boleh. Oke. Ya kita kenal dulu nih kak, nama kakak siapa? Nama saya Ferry. Kakak lagi ngapain nih di sini? Oh, saya lagi nyantai di sini sebenarnya. Kalau gitu kita kasih pertanyaan ya buat kakak, karena kakak udah terima challenge dari kita. Oke, boleh, boleh. Oke, pertanyaannya, apa sih pendapat kakak kalau misalnya tim kakak itu lagi pada cemas karena ada isu PHK, dan apa yang kakak lakukan untuk menenangkan mereka? Kalau hal yang akan saya lakukan adalah mendengarkan kecemasan mereka dan membantu sebisa saya. Karena kalau keputusan seperti PHK itu ada di atasan dan bukan di saya. Dan saya akan komunikasi kepada mereka, karena komunikasi itu salah satu kunci untuk menjaga tempat kerja positif. Oke, karena kakak udah jawab pertanyaan dari kita, ini 200.000 buat kakak. Oke, terima kasih. Oke guys, ini 200.000 terakhir kita kasih ke siapa ya? Yuk ikutin kita terus. Kakak mau nggak jawab pertanyaan kita? Nanti kita kasih 200.000 nih. Boleh dong kak? Tapi kita introvert. Gimana ya? Oh, tadi demi duit. Oke. Boleh deh kamu, boleh. Apa sih yang kakak lakukan sebagai pemimpin jika tim kalian tuh lagi cemas karena ada isu-isu PHK, dan apa yang kakak lakukan supaya kalian bisa nenangin tim kalian? Saat ini kami masih karyawan, tapi kalau suatu saat nanti saya harus menjadi seorang pemimpin, mungkin hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat tim saya itu merasa aman. Karena di tengah ketidakpastian seperti itu, seorang pemimpin itu harus memiliki rasa empati yang cukup tinggi, karena merasa takut dan cemas itu adalah hal yang wajar ya Kak, di tengah ketidakpastian seperti itu. Jadi pemimpin itu harus menegaskan bahwa tujuan dari tim kita itu tidak akan berubah meskipun adanya ketidakpastian. Saya juga akan memberikan informasi yang transparan kepada tim saya supaya mereka itu tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh yang mereka dengar tentang isu-isu yang beredar di luar sana. Jadi mereka tuh akan merasa aman gitu Kak, karena didengarkan. Oke, baik, bagus sekali ya kak jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih kak, di tengah kondisi yang serba abu-abu, di mana rencana hari ini bisa berubah besok, bagaimana cara kakak mengambil keputusan yang eksklusif? Oke, baik. Jadi jika saya sebagai seorang pemimpin ya, yang pasti saya tuh nggak mau terlalu kaku terhadap rencana yang saya buat sendiri. Terus itu selanjutnya mungkin saya akan membuat rencana jangka pendek agar kedepannya itu bisa disesuaikan gitu jika ada perubahannya. Selain itu juga mungkin saya bakal melihat data ataupun informasi terbaru. Jadi kayak bukan cuma perkiraan aja gitu ataupun omongan orang aja gitu. Dan juga saya kedepannya bakal melihat ataupun mikirin ya risiko yang paling kecil agar jika ada dampak ataupun kesalahan itu bisa diperbaiki lebih mudah gitu. Oke, sebagai penutup, apa sih satu kata atau mantra yang selalu Anda pegang teguh saat menghadapi tantangan atau memimpin di masa sulit? Jika mantra saya itu teguh pada tujuan, tapi fleksibel pada cara. Karena selama kita tahu tujuan akhir kita itu apa, kita bisa mencoba berbagai macam cara untuk mencapai tujuan kita tanpa takut dengan perubahan yang mungkin akan terjadi di tengah jalan Kak. Dan juga kita harus melibatkan tim, karena tim itu berarti kita tidak sendirian. Kita harus kompak bersama tim untuk mencapai tujuan bersama. Oke, karena kakak berhasil jawab pertanyaan kita, ini 200.000-nya kita kasih ke kakak. Terima kasih banyak Kak. Lumayan Kak bisa bayar kopi nih. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai mahasiswa, tantangan dan hambatan bukan suatu hal yang harus dihindari. Tantangan dan hambatan harus kita jadikan motivasi untuk kita belajar dan berpikir secara kritis. Dukungan dari lingkungan adalah hal yang terbaik untuk menghadapi suatu tantangan dan juga hambatan. Karena tantangan dan hambatan bukan suatu hal yang harus kita hindari sebagai mahasiswa. Kita harus mampu belajar dari sebuah tantangan dan juga hambatan agar kita mampu menuju jalan yang kita inginkan dan menjadi sukses seperti apa yang kita inginkan. Oke guys, selesai juga interview kita hari ini. Jangan lupa ikutin kita terus untuk challenge selanjutnya. Bye!